Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Beautiful Wedding, yang merupakan sequel kedua dari film sebelumnya yaitu Beautiful Disaster. Jadi bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, langsung saja klik link yang ada di pojok kanan atas. Film ini mengisahkan tentang Abby si ratu poker dan Travis yang merupakan petarung jalanan, di mana setelah menghabiskan pesta dengan mabuk-mabukan, keduanya secara tidak sengaja malah menikah di Las Vegas. Bagaimanakah keseruan filmnya? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. What the hell happened last night? Kisah dibuka di kota Las Vegas. Setelah mabuk-mabukan semalam, Abby, Travis, Mary, dan juga Shepley terbangun di pagi hari dengan keadaan bingung, di mana kondisi hotel yang mereka tempati sangat berantakan dan juga banyak uang yang tergeletak di sofa. Di tengah kebingungan, Shepley menemukan rekaman video tentang berbagai kejadian yang telah Abby dan kawan-kawan lakukan, di mana saking mabuknya mereka telah melakukan berbagai hal gila seperti Abby yang ditato, Shepley dan Mary yang asik main lato-lato, dan yang lebih mewadidaukannya lagi adalah si Abby dan Travis ini telah resmi menikah. That's not real. That's just us You do goofing this, but I around. love you. I really do love you, and I. Tak lama kemudian, Benny pun tiba-tiba menelepon Abby. Karena menyangka jika Benny ingin menagih lagi hutang ayahnya, Abby pun spontan menjawab bahwa sampai kapanpun ia takkan mau membayar hutang tersebut. Namun ternyata dugaan Abby salah. Tujuan Benny hanyalah menagih hutang pada Travis yang telah kalah bertarung melawan pegulat andalannya. Dan jika dalam 1 jam ke depan Travis tak bisa melunasi hutangnya, maka Benny takkan segan-segan untuk menghabisi Travis. Di tengah ketegangan dan perdebatan, tiba-tiba Abby dan kawan-kawan mendengar adanya seseorang mengetuk pintu. Tanpa pikir panjang, Shepley dan Travis pun langsung menghajarnya. Namun tak disangka orang itu hanyalah staf housekeeping. Guys! Guna menghindari Benny dan anak buahnya, Abby dan kawan-kawan pun memutuskan untuk menyewa helikopter menuju kota Meksiko. Dan helikopter itu dipiloti oleh mantan pasukan khusus bernama Bus. Meski Abby dan kawan-kawan tak memiliki paspor, namun Bus bisa menggaransi bahwa Abby dan kawan-kawan akan sampai tujuan dengan aman dan juga selamat. Asalkan Abby mau membayarnya sebesar $10.000. Dan tanpa pikir panjang, Abby pun langsung menyetujuinya. Roger. This whole Vegas gangster. Also, I'm gonna need you. Di tengah perjalanan, Shepley dan Mary yang dikenal sebagai pasangan penuh nafsu memutuskan untuk beradu gulat di dalam salah satu ruangan heli. Sedangkan Travis dan Abby mulai bersikap menjadi sepasang suami istri yang sebagaimana mestinya. Bahkan Abby juga telah memesan sebuah villa mewah di pinggiran pantai yang nantinya akan dijadikan tempat bulan madunya bersama Travis. Sesampainya di villa, Abby dan kawan-kawan langsung disambut oleh grup musik lokal, taburan bunga dari para bocil, dan juga sang pemilik villa bernama Sancho. Ternyata Sancho dan Abby ini telah lama saling mengenal. Saat sedang menikmati suasana yang ada, pandangan Abby tiba-tiba teralihkan pada sosok lelaki bertubuh atletis, berkumis tipis, dan juga bercelana levis, di mana Travis yang melihatnya pun langsung mengajak Abby masuk. I make dreams come true. It's bad luck, you know. Setelah Sancho menunjukkan berbagai fasilitas yang ada di sana, Travis langsung menggendong Abby menuju kamar suite yang telah dihiasi bunga. Karena sudah tak tahan, saat itu juga Travis pun mengajak Abby main kuda-kudaan. Namun seperti wanita zaman now pada umumnya yang selalu mengupdate status setiap waktu, Travis terpaksa menahan lato-latonya sejenak dan memfoto Abby terlebih dahulu.
Setelah keinginan Abby dipenuhi, Travis mulai menyiapkan posisi dan siap untuk beraksi. Namun semuanya dibuat kacau ketika grup musiknya Sancho tiba-tiba muncul di balik jendela. Selain itu, Travis juga lupa membeli balon pengaman hingga akhirnya Travis dan Abby pun memutuskan untuk bermain tangan. That's interesting. This is good. I'm glad we're doing this. I'm glad we're doing this. Let's kick this up a notch. God damn it! Layaknya pasangan yang sedang berbulan madu, malamnya Abby dan Travis mengadakan makan malam romantis di pinggir kolam. Abby lalu menunjukkan sebuah list pro kontra yang telah ia buat. By the way, bagi yang belum paham, list pro kontra adalah alat bantu untuk mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari suatu keputusan, situasi, ataupun pilihan. Dengan kata lain, Abby akan mencatat setiap perilaku dan sikapnya Travis, yang nantinya catatan itu akan dijadikan acuan apakah mereka harus tetap melanjutkan pernikahan ataupun membatalkannya. Di tengah perbincangan, Travis tiba-tiba mendapat pesan dari Shepley yang memberitahukan bahwa pertandingan basket yang ditunggu-tunggu telah dimulai. Nyatanya Travis dan Shepley telah memasang taruhan di pertandingan itu, sehingga Travis mulai gelisah dan mencari berbagai alasan untuk bisa menontonnya. Bahkan saat Abby menceritakan tentang kisah neneknya yang sudah meninggal, Travis yang tak fokus malah menjawab, "Persetan." Screw my dead grandmother? Oh, I do not want to ruin this moment. Fourth quarter just started. We're down by 12. Are you feeling better? Awalnya Travis berhasil mengelabui Abby dan bisa mencuri waktu untuk menonton bersama Shepley. Namun karena timnya menang, tanpa sadar si Travis dan Shepley ini teriak kegirangan, hingga kebohongan mereka pun akhirnya terungkap. You bailed on wedding night dinner, -5 points. That's a lot of points. Akibat hal itu, Travis diberi nilai negatif oleh Abby. Sehingga untuk mendapatkan nilai positif, Travis telah menyiapkan beberapa kejutan untuk Abby, seperti menyanyikan lagu Cincang Keling bersama grup musiknya Sancho dan juga berbagai kejutan romantis lainnya. Cincang keling badung cimpeng jin datang, los ka kolong bapak satar bulan. Malamnya Abby dan kawan-kawan memutuskan untuk melakukan berbagai permainan seperti tebak-tebakan dan juga tes kejujuran. Mendengar banyak hal dari Travis yang tak ia ketahui, Abby pun seketika termenung dan mulai dipenuhi keraguan. Abby lalu menenangkan diri di kolam. Di situ, Abby mengungkapkan semua keraguannya pada Travis. Bagaimana mungkin ia bisa menikahi seseorang yang belum ia kenal dengan baik? Namun Travis menjawab, menjalani hubungan pernikahan itu adalah tentang bagaimana kita ingin berubah dan saling memahami satu sama lain. Jadi, biarkanlah waktu yang menuntun cinta kita menjadi bahagia hingga akhir masa. Mungkin Abby dan Travis berpikir bahwa mereka telah melewati bagian tersulit dalam menjalani hubungan. Namun nyatanya tidak, karena bagian tersulit itu baru saja datang menyapa. Keduanya kemudian kembali dihadapkan pada kesalahpahaman, perdebatan, dan juga keegoisan. Diawali dengan Travis yang dibutakan api cemburu saat melihat Abby berduaan dengan Miguel, lelaki bertubuh atletis yang kita lihat di scene sebelumnya. Is that what that was? I thought I'd show you mine. Sejak saat itu, Travis pun mulai nampak posesif dan terlibat perdebatan dengan Abby. Sebagai suami, Travis hanya ingin Abby menjaga batasannya. Siang itu, mereka berencana untuk jalan-jalan di tepian pantai. Namun setibanya di sana, tiba-tiba cewek seksoi bernama Bianca datang menggoda Travis. Bahkan Bianca juga nekat menunjukkan buah pepayanya yang membuat Abby termakan api cemburu. Yeah, this one's. Hey. Look. It's a topless beach. Meski Travis sudah menjelaskan bahwa ia sama sekali tak tertarik dengan kedua wanita itu, namun Abby sama sekali tak peduli. Abby bahkan melakukan hal nekat dengan melepaskan pakaiannya. Tujuannya tentu untuk membuat Travis cemburu. Namun sontak kemolekan tubuh Abby pun menjadi magnet para buaya laut yang ada di sana. Melihat hal itu, emosi Travis pun langsung memuncak.
Really? Akibat kekacauan yang terjadi, Travis, Abby, dan yang lainnya pun ditahan oleh pihak keamanan setempat. Sedangkan di Las Vegas, Benny yang sedang bersama cabe-cabeannya tiba-tiba didatangi oleh salah satu anak buahnya yang memberitahukan info tentang lokasi Abby dan juga Travis. Call Vince, take a couple of guys down there and go. I posted your bail. Berkat bantuan Sancho, akhirnya Abby dan Travis pun bisa dibebaskan. Di tengah perjalanan, Abby dan Travis kembali terlibat perdebatan, di mana Abby kesal dengan sikap Travis yang sangat posesif. Begitu juga dengan Travis yang meminta Abby untuk tak bersikap egois. Travis juga menekankan agar Abby tak menunjukkan buah pepayanya lagi di depan umum. Alhasil Abby yang kesal pun langsung turun dari mobil dan pergi entah kemana. Abby! She's my wife. She just has a bad habit of running away. Di tengah pelarian, sialnya Abby memasuki kawasan geng lokal yang sangat ditakuti. Namun untungnya, Miguel tiba-tiba datang menyelamatkan Abby. Setibanya di villa, Travis langsung diomeli oleh Mary yang meminta Travis untuk tak terlalu mengekang Abby. Menikah di usia muda bukanlah suatu hal yang mudah, dan itulah yang dirasakan Abby saat ini. Mungkin di mata Travis, Abby adalah wanita egois, namun semua itu dikarenakan masa kecil Abby yang kurang akan kasih sayang. Jadi, jika Travis memang mencintai Abby, maka Travis seharusnya bisa lebih memahami perasaan Abby. Karena di balik keegoisannya Abby, hanya Travislah lelaki yang sangat ia cintai. It's pretty cute. That was Abby. We just have to give her time. Teasing you. What the hell? Di sisi lain, Miguel pun mulai menceritakan tentang kisah masa lalunya. Dulu, ayah dan ibu Miguel adalah orang yang sangat kaya. Bahkan villa yang ditempati Abby adalah villa milik ayahnya. Namun karena ayahnya adalah seorang mafia, suatu ketika ia pun tewas dihabisi oleh musuh-musuhnya. Sejak saat itu, pemerintah mengambil seluruh aset milik ayah Miguel, termasuk villa yang kini dimiliki oleh Sancho. Meski sempat dibaluti dendam, namun pada akhirnya Miguel bisa berdamai dengan masa lalu. Bahkan, kini Miguel adalah calon pendeta di kota tersebut. Thanks for everything today and for making sure I got home safe. Something tells me that this marriage is worth fighting for, and I won't splash you with holy water. Sekembalinya ke villa, Abby langsung mendatangi Travis yang sedang duduk termenung di kolam. Abby dan Travis selalu saling meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka masing-masing. Mereka juga saling mengungkapkan rasa cinta dan berjanji akan selalu setia selamanya. Guna menghangatkan kembali hubungan romansa cinta, Abby dan Travis pun memutuskan untuk mengadakan pesta lajang. Always ready for a good time? George, trying to make sure you don't do anything that was eaten by a cloud or hairless Mexican cat. Hey, Chef, think fast. Seperti pesta lajang pada umumnya, Travis mengundang keempat kakaknya dan melakukan berbagai hal yang telah ia rencanakan. Seperti bermain di pantai yang dipenuhi cewek-cewek seksoi, minum-minum di bar, dan main sabung ayam. Berbanding terbalik dengan kegilaan yang Travis lakukan, Abby dan Mary lebih memilih untuk memanjakan diri mereka dengan pergi ke spa. Di sana Abby dan Mary bertemu dengan seorang tante-tante bernama Vivian. Mengetahui jika Abby sedang menjalani bulan madu, Vivian yang merupakan seorang janda malah menceritakan pengalaman negatifnya ketika memiliki suami. Selain itu, Vivian juga memanggil teman-teman wanitanya untuk gabung di pesta lajangnya Abby. These two will be joining us. Setelah memanjakan diri mereka, Abby dan kawan-kawan memutuskan untuk jalan-jalan di festival kota dan juga menonton pertandingan gulat. Melihat adanya bocil yang ikut dalam pertandingan itu, Abby pun spontan mengajukan dirinya untuk melawan bocil tersebut. Hal itu Abby lakukan karena menganggap jika pertandingan itu hanyalah sebuah settingan. Namun faktanya, si bocil ini adalah pegulat profesional yang belum pernah terkalahkan. Di waktu malam, kegilaan pun kembali terjadi. Sekembalinya ke villa, Travis dikejutkan dengan pesta yang telah disiapkan oleh keempat kakaknya. Nampak cewek-cewek seksoi pun yang siap beraksi di pesta tersebut, dan salah satunya adalah Bianca. Seperti sebelumnya, Bianca dan temannya yaitu Lily mulai menggoda dan mengajak Travis untuk main kuda-kudaan.
Meski begitu, Travis sama sekali tak tergoda. Namun tanpa Travis sadari, ternyata HP-nya telah diambil oleh Lily. Naughty, naughty. I love him. Rage! Berpindah pada Abby, Mary, dan juga Vivian yang kini sedang asik minum-minum hingga abok. Setelah saling curhat, Vivian lalu mengajak Abby dan Mary untuk tidur di kediamannya. Sedangkan di sisi lain, si Shapley yang dikenal memiliki hati melankolis, diam-diam nekat mengambil semua ayam sabung yang ada di festival kota. Tujuannya sih baik, yaitu untuk menyelamatkan nyawa ayam-ayam itu. Namun nyatanya kini nyawa Shapley lah yang harus diselamatkan. Sebelum tidur, Vivian mengingatkan agar Abby tak masuk ke dalam kamar anaknya yang bernama Parker. Dan ternyata anak Vivian ini adalah si Parker yang pernah naksir pada Abby waktu di kampus. Saat itu juga Abby pun memvideo call Travis guna memberitahukan keberadaan Parker. Dan sialnya, Bianca malah memanas-manasi Abby dengan mengatakan bahwa saat ini Travis sedang main kuda-kudaan dengannya. Karena kesal, Abby pun merencanakan hal nekat dengan memanfaatkan Parker untuk membalas kelakuan Travis. Abby lalu diam-diam masuk ke dalam kamarnya Parker yang saat itu sedang tidur pula. Setelah itu, Abby mulai melakukan berbagai pose seakan-akan dia dan Parker sedang bermesraan. No, what are you doing? Oh, come on. Esoknya karena Abby tak bisa dihubungi, Travis yang khawatir memutuskan untuk melacak keberadaan Abby menggunakan aplikasi di HP-nya. Sialnya semalam si Abby ini ketiduran dan kini ia masih bersama Parker. Alhasil, kekacauan pun kembali terjadi. A selfie, fucking psycho! Dengan berbagai konflik dan problematika yang telah terjadi, siangnya Abby dan Travis pun mendatangi Miguel untuk konsultasi. Di sana Abby dan Travis selalu saling meluapkan kekecewaannya masing-masing. Dengan semua perbedaan dan keegoisan yang ada, Abby menganggap jika hubungannya dengan Travis sangat sulit untuk dipertahankan. Mendengar hal itu, Travis yang kecewa pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Abby. You set me up to fail, but neither do I. Travis. I'm done. Di tengah perjalanan, Abby tanpa sengaja melihat Benny yang sedang berbincang dengan warga setempat. Khawatir jika Benny akan melukai Travis, Abby diam-diam mengikuti Benny yang saat itu sedang menuju sebuah kuil. Hingga tiba-tiba... It's loud what you think! Ternyata tujuan Benny datang bukan untuk menyakiti Travis, melainkan Benny ingin menyimpan lukisannya di kuil itu sebagai kenangan akan pertemuan dengan cinta pertamanya. Setelah saling meminta maaf, Abby lalu curcol tentang pernikahannya dengan Travis yang akan segera berakhir. Mendengar hal itu, spontan Benny pun kaget dan mengatakan bahwa sebagai pemain kartu yang handal, seharusnya Abby bisa membaca dan menyadari betapa Travis sangat mencintainya. Di sisi lain, nampak Travis yang sedang dinasihati oleh keempat kakaknya. Sebagai keluarga yang dikenal memiliki jiwa petarung, seharusnya Travis bisa memperjuangkan hubungan pernikahannya. Karena semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Jadi jika Travis masih mencintai Abby, maka pergilah dan katakan bahwa kau tak ingin kehilangannya. Hingga tiba-tiba, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan Abby. Abby dan Travis pun akhirnya baikan dan menjalani pesta pernikahan di vilanya Sancho. Namun tiba-tiba, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini, seperti pepatah kuno mengatakan bahwa hubungan pernikahan itu bagaikan sebuah rumah. Jika lampu di dalam rumah itu padam, maka yang kita lakukan adalah mengganti lampunya, bukan mengganti rumahnya. Jadi jika dihadapkan pada sebuah masalah, maka komunikasi dan pecahkanlah masalah itu. Bukan malah pecahkan piring, gelas, apalagi TV yang masih kredit. Ya, sekian rekap alur filmnya, dan bagi kalian yang ingin request film lainnya langsung saja tulis di kolom komen. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.